Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Hartoyo Notonegoro, dosen pengampu mata kuliah Bahan Baku Hasil Perikanan pada program studi Perikanan Tangkap, Fakultas Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Universitas Bangka Belitung. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu materi perkuliahan sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada unsur pengajaran. Mata kuliah bahan baku hasil perikanan merupakan mata kuliah wajib program studi dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum yang ditempuh mahasiswa pada semester 3. Mata kuliah ini membahas karakteristik dan potensi berbagai jenis hasil tangkapan untuk dikembangkan menjadi produk pangan dan industri olahan yang bermutu. Mencangkup ciri morfologi, sifat fisiko-kimia, serta komposisi gizi hasil perikanan, hingga mahasiswa mampu mengkorelasikan karakteristik bahan baku tersebut dengan topik penanganan dan metode pengolahan yang tepat. Mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran lulusan yaitu CPL 3 yang menekankan penguasaan konsep dan metode pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap secara optimal dan berkelanjutan. Serta CPL 6 yaitu kemampuan melakukan penanganan dan pengendalian mutu ikan pasca tangkap. Kedua CPL tersebut diturunkan menjadi beberapa capaian pembelajaran mata kuliah. Salah satunya adalah CPMK 18 yang sesuai dengan materi perkuliahan, yaitu memiliki pengetahuan tentang penanganan ikan pasca penangkapan dan pengendalian mutu pada tahap ini dirumuskan juga dalam sub CPMK 3, yaitu mahasiswa mampu menguraikan fase-fase perubahan biokimia pasca kematian ikan yang meliputi pre-rigor, rigor mortis, post rigor, dan autolisis. Materi yang akan saya sampaikan hari ini merupakan bagian dari pertemuan ke-6 sesuai rencana pembelajaran semester dengan topik fase pre-rigor dan rigor mortis, mekanisme biokimia, dan faktor yang memengaruhi kecepatan onset rigor pada ikan. Secara khusus, setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama adalah menjelaskan ciri fisik dan perubahan biokimia pada fase pre-rigor. Kedua, menguraikan mekanisme biokimia terjadinya rigor mortis. Yang ketiga, mengidentifikasi tahapan waktu rigor mulai dari onset, penuh hingga resolusi rigor. Dan keempat, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kecepatan onset rigor tersebut. Adapun materi yang akan dibahas mencakup gambaran umum 3 fase perubahan postmortem pada ikan, mekanisme biokimia, dan kehabisan ATP hingga terjadinya kekakuan pada otot. Proses penyerta seperti penurunan pH dan degradasi nukleotida, dinamika waktu rigor mortis, serta faktor biologis dan penanganan yang memengaruhi kecepatan onset rigor. Yang seluruhnya nanti akan bermuara pada implikasi praktisnya bagi industri perikanan, khususnya dalam penanganan hasil ikan tangkapan pasca panen. Perkuliahan pada pertemuan ini akan dilaksanakan secara luring, tatap muka langsung di dalam kelas yang didukung dengan si akad cloud Sifema untuk keperluan administrasi seperti presensi, jurnal perkuliahan, dan input penilaian. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi ceramah, diskusi kelompok, dan studi kasus dengan media LCD proyektor, slide presentasi, dan juga papan tulis untuk memvisualisasikan proses biokimia yang sifatnya abstrak. Interaksi dengan mahasiswa dibangun melalui sesi tanya jawab langsung di dalam kelas, serta melalui penugasan diskusi kelompok berbasis studi kasus. Penilaian pada pertemuan ini menggunakan teknik tugas kelompok dengan indikator ketepatan mahasiswa dalam berdiskusi kelompok dan menganalisis studi kasus terkait mekanisme rigor mortis yang berkontribusi sebesar 2% terhadap bobot nilai teori mata kuliah ini, sebagaimana tercantum dalam rencana pembelajaran semester dan portofolio penilaian mata kuliah ini. Demikianlah perkenalan gambaran umum mata kuliah bahan baku hasil perikanan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, materi mata kuliah dapat dilihat pada video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita berjumpa lagi di mata kuliah bahan baku hasil perikanan di pertemuan ke-6 kita, yaitu tentang fase pre-rigor dan rigor mortis, mengenai mekanisme biokimia dan faktor yang mempengaruhi kecepatan onset rigor pada ikan. Materi kuliah kita pada hari ini
akan mencapai pembelajaran, yaitu ada 4 poin. Yang pertama menjelaskan ciri fisik dan perubahan biokimia pada fase pre-rigor. Yang kedua menguraikan mekanisme biokimia terjadinya rigor mortis. Yang ketiga mengidentifikasi tahapan waktu rigor, onset, penuh hingga sampai resolusi rigor. Yang keempat adalah menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kecepatan onset rigor. Baik, di sini tentunya sudah pernah melakukan kegiatan memancing ya? Sudah. Memancing itu hasil yang didapat adalah ikan. Ikan setelah ditangkap tentunya dia cepat atau lambat akan mengalami kematian. Ketika ikan baru pertama kali mengalami kematian, maka bentuk tubuhnya umumnya dia masih lentur. Namun setelah beberapa jam dia akan mengalami pengerasan. Pertanyaannya adalah, apakah pengerasan ini bisa dianggap sebagai pembusukan atau justru sebaliknya dia dianggap sebagai tingkat kesegaran maksimal? Kira-kira ada yang ingin berpendapat? Saya, Pak. Ya, silakan. Gimana? Menurut saya hal ini itu pembusukan. Pembusukan. Oke, yang pertama ada pembusukan nih. Ada lagi yang kontra? Menurut saya itu justru tanda kesegaran nggak sih, Pak? Berdasarkan pengalaman yang ada di pasar. Oke, berdasarkan pengalaman empiris di pasar mengatakan bahwa itu justru kesegaran. Oke, baik, pertanyaan ini nanti kita akan jawab di materi tentang fase pre-rigor. Ya. Jadi kenapa fenomena ini bisa terjadi? Akibat adanya perubahan postmortem pada ikan. Akan ada 3 tahapan pada postmortem ikan. Yang pertama pre-rigor, yang kedua adalah rigor mortis, dan yang ketiga adalah pasca rigor. Ya. Di pre-rigor, ciri fisiknya itu adalah tubuh masih lentur dan juga mudah dibengkokkan. Ya. Kemudian ada juga proses biokimia yang terjadi pada fase pre-rigor. Fase pre-rigor ini terjadi ketika ikan itu baru mati. Tadi, ketika ikan baru mati, maka oksigennya terhenti. Ketika oksigen terhenti, maka metabolisme yang awalnya adalah aerobik menjadi anaerobik tanpa adanya oksigen. Kemudian ATP dan kreatinin fosfat yang berfungsi sebagai cadangan ketika ikan itu mati, itu dipertahankan untuk menjaga daging ikannya relaksasi. Pertanyaannya adalah, apakah cadangan energi ini kekal atau bisa habis? Ada yang ingin berpendapat? Habis. Kenapa? Karena jika ikannya mati, tidak ada suplai energi. Suplainya tidak ada suplai energi dari makanan. Betul ya? Tadi yang saya katakan di awal bahwa pre-rigor ini terjadi karena ikannya mati. Otomatis tidak ada suplai dari makanan. Ya. Lalu ketika ATP-nya itu dan kreatin fosfatnya itu habis, energinya sudah habis juga, maka yang terjadi adalah pompa kalsium tidak berfungsi. Kemudian ion kalsiumnya akan mengalami kebocoran nih menuju miofibril. Ketika ion kalsium itu menuju miofibril, dia akan bertemu namanya troponin C. Troponin C ini akan terjadi ikatan. Dan efeknya adalah membuka sisi aktif dari aktin. Jadi aktin ini adalah filamen-filamen yang awalnya tidak aktif menjadi aktif akibat adanya kalsium dan troponin C yang mengikat. Ketika filamen aktinnya itu aktif, yang terjadi adalah miosin itu akan mengikat aktin. Ya. Dan kemudian terjadi pengkakuan. Inilah yang disebut dengan tahapan rigor mortis. Ilustrasinya adalah aktin itu dia berbentuk lembaran. Ya, berbentuk lembaran seperti ini.
Kemudian miosin itu dia tepat berada di bawahnya. Bentuknya adalah seperti korek api. Ketika aktin ini aktif, maka dia akan mengikat miosinnya. Miosinnya akan mengikat si aktin tersebut. Jadi dia akan menyatu. Hal inilah yang menyebabkan otot menjadi kaku. Atau kita sebut secara ilmiahnya adalah fase rigor mortis. Di fase ini dia bisa relaksasi kembali, namun butuh energi. Karena energinya sudah habis, maka terjadi rigor mortis secara permanen. Permanen. Gini ya ilustrasinya. Lalu ada juga dengan habisnya ATP dan kreatinin fosfat tadi yang sebagai energi, dia memiliki dampak penurunan pada pH otot. Hal ini terjadi karena adanya dampak akibat akumulasi dari proses metabolisme glikolisis anaerobik. Jadi menumpuknya asam laktat sehingga pH-nya dari 7 menjadi 6 atau bahkan 6,5. Oke. Yang kedua, ada lagi juga degradasi nukleotida. Yang dimana ATP-nya habis, maka dia akan terjadi degradasi menjadi ADP, AMP, IMP, inosin, dan yang terakhir adalah hipoksantin. Hipoksantin ini, rasio-rasio senyawa ini nanti bisa kita kenal sebagai nilai K atau K value. Yang dimana nilai K ini bisa menjadi salah satu indikator kesegaran ikan yang digunakan secara luas dalam industri perikanan. Jadi selain organoleptik, ya, selain uji organoleptik sebagai penentuan tingkat kesegaran, bisa juga kita lakukan uji nilai K secara kimia. Gitu ya. Kayak gitu. Next. Dinamika waktu tahapan waktu rigor mortis. Rigor mortis ini tentunya tidak permanen ya, walaupun energinya tidak habis. Karena akan ada namanya resolusi rigor. Tapi bukan berarti ketika rigor mortisnya itu selesai atau dia lepas sehingga nanti dia tidak menjadi kaku lagi, justru itu malah menjadi berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena kalau misalkan setelah tahapan full rigor atau rigor mortis, itu selanjutnya adalah tahapan pembusukan. Pembusukan. Jadi ketika dia membusuk atau akibat dari autolisis, itulah yang nanti bisa menyebabkan terjadinya penurunan mutu. Jadi pertanyaan yang di awal terjawab itu. Apakah ikan mengalami rigor mortis itu disebut busuk atau malah masih segar gitu. Ya, artinya yang kalau masih rigor mortis itu dia masih segar nih. Gitu. Kecuali dia sudah mulai masuk ke dalam fase post rigor atau pelunakan kembali. Nah, itu baru dianggap pembusukan. Gitu ya. Next. Kita juga harus tahu nih bahwa ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kecepatan dari onset rigor. Ada 8 faktor yang mempengaruhi tersebut. Yang pertama adalah spesies dan jenis otot. Umumnya ikan dengan daging yang
berwarna merah, dia memiliki metabolisme tinggi, sehingga dia onsetnya lebih cepat. Yang kedua itu adalah ukuran atau bobot ikan. Ikan dengan volume yang lebih besar, dengan bobot yang lebih berat, dia memiliki energi yang lebih banyak. Otomatis dengan cadangan energi yang banyak itu, dia lebih lama masuk ke dalam fase rigor mortis. Yang ketiga adalah suhu tubuh dan lingkungan. Suhu tubuh ini dia akan mempengaruhi sekali dengan rigor mortis. Semakin tinggi suhu, maka akan mengakibatkan metabolismenya menjadi cepat. Kalau metabolismenya cepat, maka energinya lebih cepat habis juga. Otomatis dampaknya adalah onset rigornya lebih cepat. Next ada stres pramati. Jadi ikan itu ketika meronta atau baru ditangkap dan dia meronta-ronta kemudian mati akibat stres atau dia kehabisan oksigen, itu akan menyebabkan dampak buruk karena ATP dan glikogennya akan cepat habis. Energinya itu akan cepat habis digunakan meronta-ronta tersebut. Dengan energinya habis, otomatis onsetnya jadi lebih cepat. Rigor mortisnya lebih cepat. Ketika rigor mortisnya cepat, maka tinggal menunggu dia masuk ke pos rigor. Ya. Lalu penanganan faktor selanjutnya yaitu adalah metode penangkapan dan penanganan. Jadi teknik Ikejime itu adalah teknik dengan kematian yang cepat. Mematikan ikan dengan cepat. Kenapa? Karena tadi kita menghindari ikan itu meronta-ronta yang dapat menghabiskan energinya. Jadi ketika ikan ditangkap harus dimatikan dengan cepat. Yang kedua adalah cadangan glikogen otot, dipengaruhi status gizi. Ikan yang lebih banyak makan, maka cenderung lebih mempunyai banyak energi. Ketika energinya banyak, balik lagi, maka dia punya cadangan energinya juga banyak. Jadi ketika dia mati, energi dia itu menyebabkan lebih banyak atau lebih lama menuju onset rigor. Dan yang terakhir adalah kandungan lemak dan pH awal. pH awal yang bagus itu adalah yang basa, yang netral. Karena kalau dia ketika asam, artinya ikan itu mengalami stres. Bisa jadi akibat meronta-ronta tadi. Gitu ya. Dan ini akan mempengaruhi kecepatan dari rigor mortis. Oke, kita sebagai sarjana perikanan tentunya harus punya rekomendasi atau solusi dengan permasalahan tersebut. Berikut ini adalah rekomendasi atau solusi yang penting bagi industri perikanan. Yang pertama adalah fase pre-rigor, yang dimana ini merupakan momen ideal nih untuk pelaku industri usaha untuk memfilet dengan mutu tinggi. Namun hati-hati karena akan ada beresiko gapping. Gapping itu adalah ikannya mudah terkoyak. Yang kedua, rantai bikin pasca tangkap memperlambat onset rigor dan menjaga mutu bahan baku. Yang ketiga, penanganan minim stres tadi harus mematikan ikan dengan cepat. Gitu. Jadi kita harus memberikan rekomendasi kepada para nelayan atau awak kapal untuk mematikan ikan dengan cepat sehingga nanti akan meningkatkan mutu akhir produk. Dan yang terakhir ada rigor index dan pH yang kita bisa gunakan sebagai parameter kontrol mutu di industri pengolahan. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi kelompok, di mana dalam diskusi ini nanti kalian akan melakukan pemecahan studi kasus. Silahkan membentuk kelompoknya terlebih dahulu. Dengan sudah terbentuknya kelompok ini, maka saya akan jelaskan skenarionya. Nanti akan ada 2 kelompok ya pada kapal tuna. Oke. Kelompok A ini ikan dibiarkan meronta lalu disimpan di suhu ruang kurang lebih 2 jam sebelum diberi air es.
Dan yang kelompok B, ikan segera diikejime atau dimatikan dengan cepat dan langsung didinginkan. Nanti tugas kalian adalah kalian mendiskusikan mengenai yang pertama adalah bandingkan kecepatan onset rigor kedua kelompok berdasarkan mekanisme biokimia. Yang kedua, analisis dampaknya terhadap mutu daging ikan. Dan yang ketiga, rumuskan rekomendasi penanganan yang tepat bagi nelayan ataupun awak kapal. Silakan, waktunya 10 menit untuk berdiskusi. Baik, sudah selesai waktunya 10 menit. Saya persilahkan perwakilan tiap kelompok untuk maju dan mengutarakan pendapatnya. Silakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok pertama yaitu yang akan dibiarkan rata-rata lalu disimpan berulang kurang lebih 2 jam sebelum diberikan tes. Jadi berdasarkan pendapat dari kelompok kami, fase rigor itu lebih cepat karena energinya itu cepat habis dan dikarenakan ikannya itu merenggak-renggak sehingga dampaknya ikan lebih cepat mengalami pembusukan. Rekomendasi dari kelompok kami itu ikannya harus cepat dimatikan untuk memperlambat pembusukan. Nah, terima kasih. Bagus sekali ya. Kita tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok 2 bagaimana? Apakah sama atau berbeda? Kita lihat pendapatnya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya dari perwakilan kelompok 2. Di sini kami mendapatkan dari itu yang segar di langsung diinginkan. Nah, berdasarkan diskusi dari kelompok kami, konsep rigornya itu lebih lama karena menggunakan suhu yang dingin sehingga dampaknya pada mutu daging ikan dia lebih awet. Nah, terus rekomendasi dari kelompok kami yaitu untuk nelayan menyiapkan rantai dingin dari kapal sampai ke pelabuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita bertepuk tangan dulu. Jadi tadi 2 kelompok sudah menyimpulkan bahwa kelompok B ini yang memiliki metode penanganan yang terbaik. Karena 2 faktor pematian cepat dan juga pendinginan yang langsung itu merupakan faktor penting yang dia akan sangat mempengaruhi namanya onset rigor. Itu ya. Selanjutnya kita masuk kembali ke materi. Oh ya, di sini juga ada tugas telusur mandiri. Nanti kalian akan mengerjakan tugas ini secara individu dan bisa dilihat petunjuknya dalam slide. Nanti juga tugasnya akan saya upload di Siakat dan Adlink Universitas. Kalian bisa lihat detailnya petunjuk dari tugasnya dan pengumpulannya itu batas waktunya adalah minggu depan yang juga dikumpulkan melalui Adlink dan Siakat. Gitu ya. Next. Nah, ini merupakan rangkuman dari materi kita hari ini yang dimana poin-poin kunci pertemuan ini adalah yang pertama pre-rigor itu merupakan otot lentur atau fleksibel yang dia masih memiliki ATP atau energinya. Yang kedua, rigor mortis. Ini terjadi ketika energinya sudah habis. Kayak gitu, sehingga dia akan mengakibatkan kekakuan pada otot. Yang ketiga, onset rigor dipengaruhi oleh spesies, ukuran, suhu, stres penanganan, dan glikogen. Dan yang terakhir ini adalah pemahaman ini tentunya akan menjadi dasar optimalisasi penanganan hasil tangkapan. Itu ya. Nah, yang terakhir itu adalah referensi. Referensi ini saya gunakan 3. Yang pertama dari sebentar. Yang pertama adalah dari Ilyas tahun 1993. Yang kedua ada Julianto tahun 2003 tentang teknik penanganan ikan. Dan yang terakhir itu adalah buku saya sendiri tahun 2025 Manajemen Industri Pengolahan Hasil Perikanan. Jadi kalau kalian ingin membaca-baca dan menambah ilmu silahkan boleh membuka kembali referensi tersebut. Baik, selesai sudah perkuliahan kita hari ini. Semoga
bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.